Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahelia Arvinida Kinalo, jurusan Teknik Perminyakan kelas C dengan NIM 2301108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum fisika dasar, yaitu osilasi Pegas. Ya, yang pertama abstrak. Praktikum kali ini yaitu tentang osilasi Pegas yang mana sering atau dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Osilasi Pegas merujuk pada gerakan bolak-balik yang dihasilkan oleh Pegas ketika diberi gaya untuk mengubah posisi kesetimbangan. Ini terjadi ketika Pegas ditarik dari posisi kesetimbangan dan kemudian dilepaskan, menyebabkan pergerakan bolak-balik karena gaya restorasi Pegas yang berlawanan dengan perubahan posisi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Osilasi merupakan salah satu bentuk gerak yang cukup banyak dijumpai di jalannya. Contohnya, botol yang tenggelam timbul di dalam air, balok yang digantung pada sebuah Pegas, dan senar gitar yang dipetik. Osilasi juga dijumpai secara analogis pada rangkaian osilasi merupakan salah satu bentuk gerak yang cukup banyak dijumpai di jalannya. Contohnya, botol yang tenggelam timbul di dalam air, balok yang digantung pada sebuah Pegas, dan senar gitar yang dipetik. Osilasi juga dijumpai secara analogis pada rangkaian listrik yang melibatkan induktor dan kapasitor. Dalam osilasi, sebuah benda melakukan gerak bolak-balik menurut lintasan tertentu melalui titik setimpangnya. Jika Pegas tidak tertarik, maka simpangan benda adalah 0. Yang berikutnya, tujuan dan permasalahan. Tujuan. Yang pertama, menentukan konstanta Pegas pada Pegas seri dan paralel. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur perpanjangan Pegas yang dibebani. Permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan konstanta Pegas? Yang kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi? Bab 2. Dasar teori. Gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dalam suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Jika benda dijauhkan dari posisi kesetimbangannya dan dilepaskan, maka akan timbul suatu gaya atau porsi untuk menarik benda tersebut kembali ke posisi kesetimbangannya. Jika sebuah sistem fisis berisolasi di bawah pengaruh gaya F sambungan minus Kx, di mana F adalah gaya pemuli, K konstanta gaya, dan X simpangan, maka gerak benda ini adalah gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana atau yang disingkat GHS adalah gerak bolak-balik dari suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh gaya pemuli seperti gerak yang terjadi pada Pegas. Dalam sistem Pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis Pegas, yang mana memenuhi hukum Hooke. Di sini ada contoh gambar osilasi sistem massa Pegas. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya Pegas seperti berikut. F sama dengan 4 kali A, minus Kx sama dengan 4 M, D pangkat 2X per dt kuadrat.
di mana M adalah massa Pegas, A adalah percepatan, dan K adalah tetapan Pegas. Persamaan ini menyatakan hubungan X dan T, tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut persamaan diferensial. Dan periode Pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. T sama dengan 2V per W sama dengan 2V akar M per K. Dengan K adalah sebuah konstanta dan gambaran nilai yang dinyatakan dalam hukum Hooke. Harus diperhatikan bahwa hukum Hooke ini tidak berlaku pada sebuah benda atau bahan untuk semua gaya bekerja padanya. Bab 3. Metodologi. Yang pertama ada flowchart. Urutan flowchart yaitu yang pertama, buka link pad yang telah disediakan, klik lab. Yang selanjutnya tempatkan penggaris pada titik 0. Yang selanjutnya berikan redaman dan atur skala. Yang selanjutnya berikan redaman dan atur skala. Yang selanjutnya pilih slow dan displacement natural length. Yang berikutnya atur variasi massa dan atur nilai massa. Yang berikutnya gantungkanlah pada Pegas lalu tarik dan lepaskan. Yang berikutnya catatlah waktu yang diperlukan untuk satu getaran. Selesai. Yang kedua ada alat. Yang pertama Pegas, 2 statif, 3 mistar, 4 stopwatch, 5 beban gantung. Prosedur kerja. Yang pertama buka link pad. Kedua klik lab. Keempat tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah Pegas. Keempat berikan redaman pada Pegas dan atur skala konstanta Pegas. Kelima pilih slow dan displacement natural length. Keenam untuk mengubah massa gunakan bilah geser di bagian atas, atur variasi massa dan atur nilai massa. Gantungkan benda pada yang selanjutnya gantungkan benda pada Pegas lalu tarik dan lepaskan. Yang terakhir, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran petunjuk besar. Amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Pengolahan data. Di sini ada data 1, spring constant 4, damping non, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, milimeter 8-95, simpangan 60 cm, getaran 2. Data 2, spring constant 6, damping non, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, milimeter 80-95, simpangan 60 cm, getaran 2. Bab 4. Analisis data dan pembahasan. Analisis data. Yang pertama ada tabel 1, di mana M ini adalah dan di sini ada tabel data 2. Yang berikutnya ada grafik tabel data 1. Ini adalah grafik hubungan antara M dan T, dan yang ini hubungan antara M dan T kuadrat. Selanjutnya grafik tabel 2. Grafik ini adalah hubungan antara M dan T, dan yang ini hubungan antara M dan T kuadrat.
perhitungan. Yang pertama spring konstan 4. Di sini yang selanjutnya perhitungan spring konstan 6. Yang selanjutnya pembahasan. Yang pertama, dari data tersebut dapat dilihat bahwa massa beban dapat mempengaruhi periode. Semakin besar massa yang diberikan pada tegas, maka waktu yang diperlukan semakin lama. Sebaliknya, semakin ringan massa yang diberikan maka periodenya semakin cepat. Yang kedua, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi nilai konstanta tegas yaitu massa beban yang diberikan, dan semakin besar massa yang diberikan, maka semakin kecil tegasnya. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan rumus konstanta, dapat hasil untuk spring konstanta 4 nilai K sama dengan 0,394881426 N per M, dan untuk spring konstan 6 nilai K sama dengan 531,8334831. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, gelombang adalah getaran yang berempat. Yang kedua, amplitudo yang sama namun dengan variasi frekuensi yang berbeda-beda akan menghasilkan panjang gelombang, banyak gelombang, dan cepat rambat gelombang yang berbeda pula. Yang ketiga, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana semakin panjang gelombang maka akan semakin rendah frekuensinya. Yang keempat, panjang gelombang dengan frekuensi besarnya berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Dan yang terakhir, panjang gelombang berbanding lurus dengan periode, di mana semakin besar panjang gelombang maka semakin besar pula periode gelombangnya. Saran. Yang pertama, sebaiknya sebelum melakukan praktikum, diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Yang kedua, teliti pada saat melihat penggaris untuk mengetahui besar panjang gelombang. Yang terakhir, sebaiknya melakukan percobaan lebih dari 1 kali untuk mendapat hasil yang tepat sempurna. Terima kasih. Sekian presentasi laporan praktikum Fisika Dasar 1 Oscilasi Tegas dari saya. Mohon diterima.